Sejatinya manusia membutuhkan otak sebagai pola pikir dan melakukan tindakan lainnya. Dan tak bisa dipungkiri bahwa dalam bertutur dan mengolah kata untuk berbahasa, manusia juga membutuhkan kinerja pola pikir. Pemerolehan bahasa pada manusia bisa dilihat pada perkembangan manusia dari bayi atau sejak lahir. Maka dari itu, manusia telah dilengkapi secara biologis untuk memproduksi bahasa melalui alat-alat bicara seperti lidah, bibir, gigi, rongga, tenggorokan, dan dibantu juga oleh alat pendengaran untuk memahami arti dari bahasa tersebut. Salah satu edukasi untuk mengetahui hubungan keterkaitan bahasa dan pola pikir manusia adalah dengan mengenal dan mempelajari mata kuliah psikolinguistik. Apa sih psikolinguistik? Psikolinguistik ialah kajian bahasa yang melibatkan dua disiplin ilmu, yakni ilmu psikologi dan linguistik. Dalam psikolinguistik ini mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Psikolinguistik ini berkaitan dengan komprehensif, produksi, landasan biologis, dan pemerolehan bahasa. Bahasa adalah salah satu sendi terpenting dalam kehidupan setiap orang. Setiap mereka tentu saja tidak terlepas dari bahasa. Pertama kali, seorang anak memperoleh bahasa yang didengarkan langsung dari bapak atau ibu sewaktu anak tersebut terlahir ke dunia ini. Kemudian seiring berjalannya waktu dan seiring pertumbuhan si anak, maka mereka akan memperoleh bahasa selain bahasa yang diajarkan ibu, bapaknya. Baik berupa bahasa kedua, ketiga, bahasa asing, ataupun seterusnya yang disebut dengan akuisisi bahasa. Sebenarnya hal tersebut biasanya tergantung dengan lingkungan sosial dan tingkat kognitif yang dimiliki oleh anak tersebut melalui proses pembelajaran di lingkungannya. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Entah itu berupa pemproduksian bahasa, pemerolehan bahasa, maupun persepsi bahasa yang dilakukan oleh penutur bahasa. Perilaku yang tampak dalam berbahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis atau ketika dia memproduksi bahasa. Sedangkan perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau dibaca sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya atau memproses sesuatu yang akan diucapkan atau ditulisnya. Bisa dikatakan bahasa yang tampak itu dalam bentuk bunyi, di mana bisa didengar oleh orang lain, dan bahasa yang tidak tampak itu ketika kita memahami, seperti ketika kita memahami tuturan dari lawan bicara kita dan akhirnya itu berproses di pikiran kita. Itulah yang dimaksudkan dengan proses bahasa yang tidak tampak. Dalam psikolinguistik, ilmu linguistik dibantu oleh ilmu psikologi untuk melihat bagaimana proses pemerolehan bahasa berdasarkan tingkatan usianya. Misal pada umur 0 bulan sampai 5 tahun adalah di mana waktu pemerolehan bahasa pertama,
Bisa dikatakan pemerolehan bahasa pertama secara natural dan tidak melalui proses pembelajaran atau pendidikan. Disinilah peran psikologi yang melihat bagaimana tindakan dan tingkah lakunya. Tapi kembali lagi, pada dasarnya kita fokuskan ke apa yang dihasilkan atau diproduksi. Dalam psikolinguistik, kita juga banyak mempelajari fonologi. Setelah proses pemerolehan bahasa pertama, ada juga pembelajaran bahasa kedua, yaitu di mana manusia sudah mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah. Namun di pemerolehan bahasa kedua ini kita akan pelajari lagi yang namanya psikolinguistik pendidikan. Pemerolehan bahasa merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan, terlebih dalam proses pemerolehan bahasa pertama yang dimiliki oleh seorang anak tanpa ada pembelajaran khusus mengenai bahasa tersebut kepada mereka. Seperti halnya seorang bayi, hanya akan merespon ujaran-ujaran yang sering didengarnya dari lingkungan sekitar, terlebih ujaran dari ibunya yang sangat sering didengar oleh anak tersebut atau seseorang yang selalu bersama dengannya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Kegiatan berbahasa itu berkaitan juga dengan proses atau kegiatan mental otak. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa, studi linguistik perlu dilengkapi dengan studi antar disiplin antara linguistik dan psikologi yang lazim disebut psikolinguistik. Hubungan psikolinguistik dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Melalui psikologi kita dapat mempelajari mengenai bagaimana sikap dan perilaku siswa dalam memperoleh dan mempelajari bahasa. Sedangkan melalui linguistik kita dapat mempelajari mengenai konsep dan struktur bahasa. Pada tahap pemerolehan bahasa, ditemukan 4 fase pemerolehan bahasa pada anak, yaitu yang pertama, tingkat membabel dimulai dari umur 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, masa holofrase dimulai pada umur 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga, masa ucapan 2 kata dimulai pada usia 2 sampai 2 tahun 6 bulan. Yang keempat, masa permulaan tata bahasa dimulai pada usia 2 tahun 6 bulan sampai 3 tahun ke atas. Dan 4 tahapan lanjutan, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik, kelahiran hingga usia 2 sampai 3 tahun. Lalu yang kedua, tahap praoperasional usia 3 hingga 6 atau 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret usia 6 atau 7 tahun hingga 11 atau 12 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal usia 2 tahun hingga dewasa. Sedangkan belajar bahasa dilakukan secara formal dalam setting yang formal pula. Misalnya pembelajaran bahasa dalam kelas. Tidak penting belajar dimanapun meski bukan di dalam kelas, asalkan proses belajar diarahkan oleh penguasaan kaidah kebahasaan secara disadari oleh pendidik dan juga peserta didik. Maka proses itu disebut pembelajaran. Pada proses belajar secara formal maupun non-formal tersebut, proses psikolinguistik bekerja untuk memperoleh pengetahuan bahasa melalui sebuah pembelajaran, sehingga interdisiplin ini dapat mengiring pendidik untuk memahami proses yang terjadi dalam diri setiap peserta didik yang dihadapi ketika mereka mencoba memahami dan memberikan pemahaman materi dalam pembelajaran bahasa yang disajikan dalam kelas. Dalam psikolinguistik ini juga kita melihat bagaimana jika mengalami cedera pada otak manusia, lalu apa yang terjadi pada saat berbahasa. Semisal manusia yang mengalami stroke, bagaimana bahasa yang dituturkan si penderita stroke ini? Itu bisa dilihat oleh ilmu psikolinguistik ini.
Pada dasarnya seorang anak itu bisa saja mengalami psikogenik atau bisa disebut gagap atau latah. Hal-hal seperti ini juga bisa dikaji oleh psikolinguistik ya. Karena bisa dikatakan kasus seperti itu bisa dilihat langsung dari dua ilmu, yaitu ilmu psikologi untuk melihat bagaimana kondisi mental anak, apakah ada masalah tentang psikisnya, itu bisa dilihat dari ilmu psikologi. Setelah itu juga bisa dibantu dengan ilmu linguistik, bagaimana anak itu bisa gagap atau latah, apakah ada masalah di indera bicaranya, di sarafnya, itu bisa lihat dari segi linguistik atau segi tata bahasanya. Psikolinguistik ini ada berdasarkan eksperimen. Peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangat penting loh. Tujuan umum pembelajaran bahasa yaitu misalnya nih, kita ada di tingkat antara guru dan siswa. Tujuannya, siswa mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik dalam berbahasa lisan maupun berbahasa tulis yang diasuh oleh pendidik yang memahami betul ilmu psikolinguistik secara komprehensif. Sehingga siswa dapat berbahasa dengan baik dan benar melalui pengetahuan dan kaidah-kaidah bahasa yang diajarkan oleh gurunya. Pembelajaran bahasa itu juga sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis, sehingga manakala kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah, guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif solusinya. Dalam psikolinguistik ini juga akan mempelajari bagian otak manakah yang dapat membantu menghasilkan bahasa. Jadi pada intinya, mata kuliah psikolinguistik ini memang gabungan antara ilmu psikologi dan linguistik. Namun tetap yang difokuskan adalah tata bahasanya, bagaimana pemerolehan bahasa itu pada manusia, dan bagaimana kaitan antara tindakan, pola pikir, dan tuturan manusia itu sendiri. Bisa dikatakan itulah garis besar yang dipelajari pada mata kuliah psikolinguistik ini. Sekian materi ataupun penjelasan ataupun informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.